Pergi ke warung beli terasi. Pulangnya lupa bawa kembalian. Biar channel ini semangat berbagi, subscribe dong kawan. Februari 2026 akan menjadi salah satu bulan paling istimewa, baik dari sisi astronomi maupun dari sisi spiritual. Dalam satu bulan yang singkat, langit menghadirkan rangkaian peristiwa langka, mulai dari bulan purnama, hujan meteor, gerhana matahari cincin, hingga peristiwa yang sangat bermakna bagi umat Islam, yaitu awal bulan Ramadan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Snow Moon, bulan purnama, 1 Februari 2026. Fenomena pertama di bulan Februari adalah bulan purnama yang dikenal dengan nama Snow Moon. Snow Moon adalah sebutan tradisional untuk bulan purnama yang terjadi di bulan Februari, terutama di belahan bumi utara yang identik dengan musim salju. Secara astronomi, bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, sehingga seluruh permukaan bulan tampak terang sepenuhnya. Saat bulan terbit di cakrawala, warnanya sering tampak kekuningan, bahkan oranye, akibat pengaruh atmosfer bumi. Fenomena ini menandai puncak satu siklus bulan sebelum cahaya perlahan menyusut menuju fase berikutnya. Kedua, hujan meteor Alpha Centauri, puncak 8 Februari 2026. Fenomena kedua adalah hujan meteor Alpha Centauri dengan puncak aktivitas sekitar 8 Februari 2026. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi sisa debu kosmik yang kemudian terbakar di atmosfer dan tampak sebagai kilatan cahaya yang sering disebut bintang jatuh. Alpha Centauri paling ideal diamati dari belahan bumi selatan, namun wilayah selatan belahan bumi utara masih memiliki peluang untuk menyaksikannya. Waktu terbaik untuk mengamati adalah setelah tengah malam hingga menjelang fajar. Fenomena ini mengingatkan bahwa bumi terus bergerak, mengelilingi matahari di tengah ruang angkasa yang luas. Ketiga, gerhana matahari cincin, 17 Februari 2026. Fenomena ketiga dan yang paling menonjol adalah gerhana matahari cincin pada 17 Februari 2026. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada tepat di depan matahari. Namun, bulan berada pada jarak yang lebih jauh, sehingga tidak mampu menutupi matahari sepenuhnya. Akibatnya, matahari tampak seperti lingkaran cahaya terang yang mengelilingi bulan, dan dikenal dengan sebutan Ring of Fire, atau cincin api. Yang membuat gerhana ini sangat unik adalah lokasi pengamatannya. Jalur utama gerhana matahari cincin hampir seluruhnya berada di Antartika dan samudra di sekitarnya, wilayah yang sangat terpencil dan hampir tidak berpenghuni. Pada gerhana ini, tidak ada wilayah daratan yang mengalami gerhana matahari total, karena bulan tidak sepenuhnya menutupi matahari. Sementara itu, gerhana matahari sebagian dapat diamati dari wilayah Amerika Selatan bagian selatan, Samudra Pasifik Selatan, wilayah laut di sekitar Antartika, serta bagian ekstrem selatan Australia. Bagi sebagian besar dunia, termasuk Asia dan Indonesia, gerhana ini tidak dapat disaksikan sebagai gerhana cincin maupun gerhana sebagian. Gerhana ini juga terjadi hanya satu hari sebelum awal bulan Ramadan. Dalam tradisi keilmuan dan keimanan, peristiwa gerhana sering dipandang sebagai pengingat akan keteraturan alam dan kebesaran Sang Pencipta, bukan sebagai pertanda buruk, melainkan sebagai tanda untuk merenung dan bersiap. Keempat, awal bulan Ramadan, 18 Februari 2026. Fenomena keempat memiliki makna yang sangat berbeda. Pada 18 Februari 2026, berdasarkan perhitungan astronomi atau hisab, bulan Ramadan diperkirakan mulai. Awal Ramadan ditandai dengan kemunculan bulan sabit tipis, atau hilal, setelah fase bulan baru yang terjadi sangat berdekatan dengan peristiwa gerhana sehari sebelumnya. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara pergerakan bulan dan penentuan waktu ibadah dalam peradaban manusia. Sejak tahun lalu, manusia mengamati langit, bukan hanya untuk memahami alam, tetapi juga untuk menyelaraskan hidup dengan waktu-waktu penting dalam keyakinan. Kelima, bulan dan Merkurius, 18 Februari 2026. Fenomena kelima terjadi pada malam yang sama dengan awal Ramadan. Bulan sabit tipis akan tampak berdekatan
dengan planet Merkurius di langit barat setelah matahari terbenam. Merkurius dikenal sebagai planet yang sulit diamati karena posisinya selalu dekat dengan matahari. Kehadiran bulan sabit membantu pengamat menemukan planet kecil ini dengan lebih mudah, sekaligus menjadi pemandangan yang indah dan simbolis di awal bulan suci. Keenam, elongasi terbesar Merkurius dan bulan Saturnus, 19 Februari 2026. Fenomena keenam terjadi pada 19 Februari. Merkurius mencapai elongasi terbesarnya, yaitu jarak sudut terjauh dari matahari di langit. Ini adalah waktu terbaik untuk mengamati Merkurius sepanjang tahun. Pada malam yang sama, bulan juga tampak berdekatan dengan planet Saturnus. Dengan teleskop kecil, cincin Saturnus mulai bisa terlihat sebagai lengkungan tipis yang mengelilingi planet gasal-gasal besar ini. Ketujuh, bulan dan gugusan Pleiades, 23 Februari 2026. Fenomena ketujuh terjadi pada 23 Februari. Bulan melintas dekat gugusan bintang Pleiades, yang sering disebut sebagai Seven Sisters. Gugusan ini terdiri dari bintang-bintang muda yang terikat secara gravitasi dan menjadi salah satu objek yang paling indah di langit malam. Peristiwa ini menunjukkan betapa cepatnya bulan bergerak dari malam ke malam, sekaligus menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Kedelapan, parade planet dan kembalinya inti Bima Sakti, akhir Februari. Fenomena ke-8 menutup Februari 2026 dengan sangat spektakuler. 6 planet, Merkurius, Venus, Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus akan tampak berjajar di langit dalam sebuah parade planet. Di waktu yang sama, inti galaksi Bima Sakti mulai kembali terlihat menjelang fajar, terutama dari lokasi dengan langit gelap dan minim polusi cahaya. Ini menandakan kembalinya pusat galaksi sebagai objek pengamatan setelah beberapa bulan menghilang dari langit malam. Jadi, Februari 2026 bukan sekedar bulan biasa. Langit menampilkan keteraturan alam melalui fenomena astronomi, sementara manusia memasuki bulan Ramadan, bulan pengendalian diri, dan perenungan. Dari bulan purnama hingga hilal penanda Ramadan, semuanya mengingatkan kita bahwa alam semesta bergerak dengan aturan yang pasti, dan manusia adalah bagian kecil di dalamnya.